Jumpa lagi dengan saya Yankee Bravo for Hotel Quebec, Station Locator Oscar India 165 United. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Walaupun PPKM diperpanjang lagi ya, semoga tetap happy lah. Entah bagaimana caranya happy, ya jadilah amatir radio yang baik dan yang benar. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tutorial gitu. Ini sebetulnya by request ya. Jadi ada teman kita yang meminta bantuan saya untuk dibuatkan sebuah tutorial tentang bagaimana mengembalikan WSJTX seperti sedia kala. Jadi maksudnya begini, misalnya skenarionya mungkin kawan kita ini ada masalah trouble di operating system di komputernya yang biasa dipakai untuk QSO WSJTX gitu ya. Jadi terpaksa harus diinstal ulang. Nah setelah diinstal ulang, entah itu Windows-nya atau WSJTX-nya, jadi tampilan WSJTX-nya tuh seperti ini pasti ya. Nah ini nih, ini yang warna-warna ini merah apa ungu ya? Ungu nih ya. Ya oke lah, ungu lah. Pokoknya warnanya kayak gini. Ini kan kelihatan ya, Indonesia, Rusia, Denmark ya, Spain gitu ya. Nah ini menandakan kalau warnanya seperti ini berarti apa itu? Coba kita lihat dulu ya. New DXCC. Wah ini jadi New DXCC. Jadi seolah-olah kita belum pernah QSO sama negara Indonesia. Padahal dari sejarah QSO kita, ya kita sudah hampir semua gitu ya. Jadi sebelum komputer itu bermasalah, sebelum diinstal ulang, itu udah hijau semua gitu. Kecuali memang ada DXCC tertentu yang memang udah rare gitu ya, ibaratnya itu jarang-jarang muncul. Nah ini baru dia warnanya seperti ungu gini. Tapi masa Cina, Rusia, masa ungu gitu ya? Padahal tiap hari kita udah ketemu gitu kan dengan Cina, udah berapa kali QSO gitu. Tapi ya memang begitu. Kalau WSJTX ini baru saja diinstal ulang, ya jadinya WSJTX itu tidak memiliki sebuah dasar untuk memunculkan indikator-indikator ini. Jadi karena dia tidak memiliki dasar, akhirnya dianggapnya wah ini Malaysia nih, ini DXCC baru gitu kan. Rusia nih, ini Anda belum pernah QSO dengan Rusia gitu. Nah sekarang tugas kita adalah kita ngasih tahu lagi sama WSJTX, ya kan, negara-negara mana saja yang sudah pernah kita ber-QSO. Nah caranya bagaimana? Ya kita kasih data log QSO kita seluruhnya itu kita kasihkan kepada WSJTX. Kita suruh baca itu WSJTX-nya itu, sehingga nanti WSJTX-nya tahu oh ini udah pernah QSO, oh ini udah pernah QSO itu. Nah jadi pada waktu teman kita itu minta bantuan saya, jadi saya tanya, ini bisa saya bilang kan untuk dikembalikan kembali, tapi syaratnya ada satu syarat, yaitu kita punya atau menyimpan sebuah file ADIF yang isinya itu data QSO kita seluruhnya gitu ya. Sehingga nanti itulah yang kita mau kasihkan ke WSJTX supaya dibaca, sehingga WSJTX mengerti bahwa kita sudah pernah QSO dengan negara-negara ini gitu. Nah kebetulan teman saya itu tadi menyimpan data-data QSO-nya itu secara online ya, dalam hal ini di qrz.com, dan melalui petunjuk dari cara download qrz.com yang ada di video saya juga, teman kita berhasil mendownload semua file ADIF-nya. Nah tinggal lagi beliau meminta tolong bagaimana caranya untuk memasukkan data QSO itu ke WSJTX. Oke, jadi ini WSJTX-nya versinya 2.4.0 ya. Ya saya tidak tahu kalau misalnya nanti ada keluar versi baru atau di versi yang lama apakah berbeda atau tidak. Tapi yang jelas ini adalah di versi 2.4. Oke. Langkah pertama adalah kita klik file. Kemudian kita klik open log directory. Oke. Ini kemudian WSJTX akan membuka sebuah Windows Explorer. Kita diarahkan sebuah folder ya, yang lokasinya itu adalah di sini ya, user ya, app data local WSJTX. Oke. Jadi di sini ya, kecuali file ini ya,
kecuali satu file ini, karena ini satu file yang ini adalah backup Adif ya, jadi backup data dari qrz.com ya. Kalau ini punya saya ini. Nah, jadi selain dari file yang ini ya, yang ada di folder ini semua adalah file-file dan folder di mana WSJTX itu menyimpan entah itu log QSO, entah itu data teks QSO, segala macam lah, pokoknya ada di sini semua. Termasuk juga data QSO dari station-station yang pernah kita ber-QSO. Jadi ada di sini. Jadi sebetulnya di sini seharusnya ada satu file namanya wsjtx_log.adi. Ya, tapi karena ini barusan diinstal ulang, jadi file itu nggak ada. Nah, caranya gimana? Ya kita QSO dulu sekali. Ya terserah, apa mau QSO beneran gitu ya, dipanggil aja nih mana yang ada di sini, kita panggil aja, semoga nyaut. Kalau nyaut nanti kan kita log QSO-nya. Atau kalau nggak mau QSO beneran ya kita QSO pura-pura aja. Caranya di sini nih, kita tulis di sini ya. Wah, misalnya saya QSO dengan YB4IBO gitu. YB4IBO ini call sign-nya almarhum bapak saya. Nah, di execute-nya ya katakanlah OI16 juga sama gitu ya. Nah, jadi kemudian kita log. Kita klik log di sini. Klik OK. Nah, kalau sudah diklik OK, maka di folder tadi akan muncul sebuah file wsjtx_log.adi. Nah, file inilah tempat di mana WSJTX meletakkan semua data QSO kita. Ya, dan file inilah yang dibaca oleh WSJTX ya, sehingga nanti dia akan memunculkan warna-warni yang ada di sini sesuai dengan data-data yang ada di wsjtx_log.adi. Ya, misalnya kita lihat di sini nggak ada Indonesia ya. Karena di sini kan sudah tadi saya log YB4IBO. Kita coba tutup, ada Indonesia nggak? Seharusnya ada Indonesia, jadi lebih enak melihatnya. Nggak ada Indonesia ya. Nanti kalau ada Indonesia dia akan menjadi hijau di sini. Kita tunggu sekali lagi. Satu round. Ya nggak muncul, mungkin teman-teman dari Indonesia udah pada bobok. Oke, kita lanjut aja. Jadi ini file wsjtx_log adi ya, ini buatan WSJT. Coba kita buka. Ini bukanya pakai notepad aja ya. Nih, pakai notepad nih. Jadi isi filenya itu ini rupanya. Jadi di sini di atas ini ya, saya kasih blok. Nah, ini namanya header. Header itu kepala atau awal. Jadi setiap file itu pasti ada headernya. Nah, kalau untuk Adif ini headernya seperti itu ya. Jadi di atas itu ada keterangan Adif versionnya berapa, dibuatnya kapan, kemudian program pembuatnya apa. Ada kalau di sini kan WSJTX nih. Ya, kemudian versi program dari WSJTX-nya adalah 2,40. Nah, kemudian ada di sini EOH. EOH ini maksudnya end of header, artinya akhir dari header. Berarti header itu cuma sampai sini gitu. Nah, dari sini ke atas nih. Nah, inilah headernya, berakhir di sini. Artinya setelah header ya, jadi mulai dari sini. Nah, ini dan seterusnya. Ini adalah data QSO. Ya, jadi seperti tadi kan saya sudah melog YB4IBO ya, dengan grid square Oscar India 16 gitu. Nah, berarti inilah data QSO-nya. Ini kalau diterusin panjang ini. Oh, tuh. Jadi data QSO-nya ini ya memuat itu tadi. Ada call sign, ada grid square, modenya, kemudian RST kirim, RST receive ya, karena tadi cuma bohong-bohongan akhirnya di sini nggak ada nih. Harusnya di sini ada tulisan misalnya 16 atau minus berapa gitu ya. Kemudian QSO date ya, ini tanggal ya, maksudnya tanggal. Jadi ini sebetulnya kepala ini ya, kolom ini. Kalau di dalam table ini kolom ini. Jadi kolom
kolom call sign. Nah, ini kolom call sign isinya adalah YB4IBO gitu ya. Jadi kalau nanti dimasukkan dikonversi ke sebuah tabel ya, ini yang di dalam kurung lancip ini adalah kolom gitu ya. Modenya FT8, kemudian time-nya ya, kemudian time date off ya, ini frekuensi ya, ini ada frekuensinya, station call sign yang digunakan, my grid square, dan EOR. Nah, ini ada EOR di sini. Kalau tadi di atas itu adalah EOH. Oke. Nah, kalau yang di sini tadi EOR artinya end of record. Jadi ini ya, di sebelah kiri dari EOR itu adalah data satu KSO. Nah, ini. Nah, inilah data satu KSO-nya. Ini bisa dikecilin nggak ya? Nah, gini ya. Tapi nggak kelihatan ya, nggak kebaca ya. Ya pokoknya gitu. Nah, ini EOR. Jadi inilah data satu KSO, sehingga WSJTX itu selalu membaca dari file sini, WSJTX log ID ini, sehingga dari isi dari data KSO di sinilah dia memunculkan warna-warni ini. Nah, ini karena ini YB4IBO dari Indonesia sudah ada di dalam log, sehingga warnanya dia jadi hijau. Semua stasiun dari Indonesia berwarna hijau, kecuali stasiun-stasiun lain itu masih ungu karena dianggap belum pernah KSO. Kenapa? Ya di file WSJTX log.ad ini nggak ada data KSO dari Rusia, dari Kroasia, Cina, nggak ada gitu. Walaupun sebetulnya kita sudah pernah KSO itu. Nah, oleh karena itu supaya WSJTX ini dia bisa tahu sejarah KSO kita, maka kita kopikan semua data KSO kita itu ke file ini. Ya, ini kalau kita buka, misalnya ini yang file dari krz.com ya. Nah, kalau kita lihat nih sebetulnya mirip ya, mirip kan? Mirip lah, masa nggak mirip sih? Oke, jadi kenapa mirip? Ya bukan mirip nih ya, memang benar-benar mirip. Jadi di file adif ya, ini file adif dari krz.com, ini juga sama. Jadi di atasnya itu adalah header. Ya, di sini file yang dari adif dari WSJTX, di atasnya juga header. Diakhiri dengan end of header EOH. Di sini juga end of header EOH gitu ya. Nah, jadi perbedaan dari dua file ini adalah kalau di sini di file adif punya WSJTX ini ya KSO-nya cuma satu nih ya, satu baris ini. Kalau di sini kan banyak ya. Tuh. Ada banyak tuh ininya. Nah, kalau gitu berarti kita cuma sekedar memindahkan data KSO ini, yang ini dari krz.com ya, pindahkan aja ke sini ya, supaya nanti dibaca oleh WSJTX ya. Nah, gimana cara ininya mindahkannya? Ya di copy aja, gini caranya, tuh di blok ya, semua sampai ke bawah sampai habis. Nah, kemudian Ctrl C atau klik kanan begini, copy boleh, kemudian pindahkan di sini. Nah, ini tadi kan ya, karena ini sebetulnya kan KSO bohongan nih, yang KSO dengan YB4IBO ini. Jadi ya kalau dihapus juga nggak apa-apa ya. Ini saya hapus saja. Kemudian saya kopikan semua data KSO dari krz.com tadi. Nah, sudah kita pindahkan ini, kemudian kita simpan. Kita tutup. Nah, kembali lagi ke WSJTX. Ini kan sudah kita kasih ya ke WSJTX log.id ini tadi. Tapi kok ini masih ungu-ungu? Ya, karena kan itu kita belum suruh WSJTX-nya itu untuk membaca file itu. Nah, sekarang kita suruh WSJTX itu membaca data yang ada di WSJTX log tadi yang barusan kita pindahkan data-data KSO itu. Caranya gimana? Yaitu klik file, kemudian setting, klik colors ya. Tadi di sana gini. Nah, ini klik colors.
kemudian klik rescan Adiflog. Nah, di sini sudah ada tulisan scanned. Nah, ini tadi cepet banget sih. Rescan. Nah, ini nih. Scanned Adiflog 698 worked before record created. Nah, kemudian klik OK. Nah, perhatikan nih warnanya sudah berubah ya. Rusia jadi hijau, Cina jadi hijau, Australia, Indonesia, Austria ya. Memang mungkin saya belum pernah KSO dengan Austria, tetapi semuanya jadi hijau ya. Ya karena apa? Tadi kita sudah suruh WSJTX membaca file WSJTX log ID ini, yang isinya adalah sudah kita modif ini tadi. Jadi isinya sudah kita masukkan data-data KSO kita yang dari backup krz.com. Oke, sekarang sudah kembali. Jadi kondisi WSJTX-nya sudah kembali seperti sebelum kita install ulang. Jadi ya kita nggak perlu panggil semuanya gitu ya. Ya cukup ya. Ini Kazakhstan mungkin perlu dipanggil gitu ya. Ini Belgium mungkin perlu dipanggil, Belarus perlu gitu ya. Tapi yang lain-lain karena sudah hijau ya, itu jadi pilihan kita mau dipanggil apa enggak. Jadi begitulah tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin ada masalah dengan komputernya sehingga harus install ulang. Dan kalau saran saya memang sering-sering ya teman-teman untuk membackup data KSO itu di ya entah di offline ya, offline misalnya di satu folder atau di flash disk atau di mana, atau uploadlah secara berkala ke online logbook ya, misalnya krz.com atau hrdlog.net atau IKSL ya, atau di mana lagi yang tapi yang harus bisa di-download lagi. Kalau krz.com kalau sudah versi 3 itu nggak bisa di-download, dia harus bayar ya. Jadi alternatifnya ya cari ya yang gratisan gitu. Misalnya di hrdlog.net itu lumayan, sampai sekarang masih gratis itu. Saya sampai saat ini masih menyimpan di hrdlog.net. Ya manfaatnya itu kalau misalnya nanti komputer kita ada trouble, data KSO-nya hilang semua ya kita tinggal download lagi. Oke, kali ini itu saja pembahasan kita, video singkatnya. Kalau ada manfaatnya ya disilakan dibagikan, diklik like, kemudian di share, di subscribe gitu ya, seperti youtuber lain. Oke, pembahasan kali ini itu saja dari saya, Robi Sandes, Yankee Bravo for Hotel Quebec. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. 73.